Nyai Ronggeng, sang penari. Di sebuah desa kecil di pedalaman Jawa, terdapat seorang penari ronggeng yang begitu terkenal. Namanya Nyai Ronggeng, sebuah nama yang disegani oleh para lelaki dan dipuja oleh para wanita. Wajahnya mempesona, dengan mata yang bersinar seperti bintang dan senyumnya yang mampu melelehkan hati siapapun yang melihatnya. Namun, di balik kecantikan dan ketenarannya, tersimpan rahasia gelap yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Nyai Ronggeng bukanlah penari biasa. Ia adalah keturunan terakhir dari garis keturunan para penari ronggeng yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Keluarganya telah menjaga tradisi ini turun-temurun, dan setiap generasi, satu gadis akan dipilih untuk menjadi penerusnya. Nyai Ronggeng terpilih ketika usianya baru menginjak 15 tahun. Sejak saat itu, ia dididik secara khusus dalam seni tari, nyanyian, dan juga ilmu kebatinan yang diwariskan oleh leluhurnya. Setiap malam, Nyai Ronggeng menari di balai desa. Para lelaki dari berbagai penjuru datang hanya untuk melihat tariannya yang memukau. Mereka terpesona oleh gerakannya yang luwes, seolah-olah tubuhnya mengalir seperti air, dan senyumnya yang penuh dengan misteri. Tidak ada yang bisa menolak pesonanya. Bahkan, banyak lelaki yang rela memberikan harta bendanya hanya untuk bisa dekat dengan Nyai Ronggeng. Namun, ada satu hal yang membuat Nyai Ronggeng berbeda dari ronggeng lainnya. Tidak ada lelaki yang pernah bisa memilikinya sepenuhnya. Setiap kali seorang lelaki mencoba mendekatinya terlalu jauh, ia akan menghilang tanpa jejak. Penduduk desa mulai curiga, namun tidak ada yang berani bertanya, karena mereka takut pada kekuatan mistis yang dimiliki oleh Nyai Ronggeng. Suatu hari, seorang lelaki muda bernama Jaka datang ke desa itu. Ia seorang pelancong yang telah mendengar tentang keindahan Nyai Ronggeng dan ingin melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Jaka adalah seorang pemuda yang gagah, dengan hati yang tulus dan keberanian yang luar biasa. Ketika ia melihat Nyai Ronggeng menari untuk pertama kalinya, hatinya langsung tertawan. Ia tidak hanya terpikat oleh kecantikannya, tetapi juga merasakan ada sesuatu yang lebih dalam di balik senyum dan tatapan mata Nyai Ronggeng. Setelah pertunjukan usai, Jaka memberanikan diri untuk mendekati Nyai Ronggeng. "Nyai," katanya dengan suara penuh hormat, "izinkan aku berbicara denganmu sebentar." Nyai Ronggeng menatapnya dengan lembut. "Apa yang ingin kau bicarakan, Jaka?" tanyanya. Seolah-olah ia sudah mengetahui nama pemuda itu. Jaka terkejut, namun ia tidak mundur. "Aku ingin tahu siapa dirimu sebenarnya. Di balik semua keindahan dan keahlianmu menari, aku merasakan ada sesuatu yang kau sembunyikan." Nyai Ronggeng tersenyum tipis, namun matanya menjadi suram. "Kau adalah pemuda yang berani, Jaka. Namun, ada hal-hal yang lebih baik tidak kau ketahui." "Aku tidak takut," jawab Jaka dengan tegas. "Aku ingin membantumu. Apapun rahasia yang kau simpan." Melihat ketulusan di mata Jaka, Nyai Ronggeng akhirnya mengajak pemuda itu ke rumahnya yang terletak di pinggir desa, jauh dari keramaian. Rumah itu terbuat dari kayu jati tua, dengan ukiran-ukiran khas Jawa yang menghiasi dindingnya. Di dalam rumah, suasananya sangat tenang, hampir mistis. Nyai Ronggeng mempersilakan Jaka duduk di sebuah tikar anyaman bambu. Lalu ia duduk di depannya. "Jaka," kata Nyai Ronggeng perlahan, "kau harus tahu bahwa aku bukan manusia biasa. Aku adalah keturunan dari leluhur yang memiliki perjanjian dengan roh penunggu desa ini. Setiap generasi, harus ada seorang ronggeng yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Itulah tugasku." Jaka mendengarkan dengan seksama. Matanya tidak pernah lepas dari wajah Nyai Ronggeng. "Lalu, apa yang terjadi dengan para lelaki yang mencoba mendekatimu?" tanyanya. Nyai Ronggeng menundukkan kepalanya, seolah-olah merasa bersalah. "Mereka diambil oleh roh penunggu itu. Setiap kali seorang lelaki berusaha memiliki hatiku, roh itu akan marah dan mengambil mereka ke dunianya. Itulah sebabnya aku selalu menjaga jarak dengan semua orang." Jaka terdiam sejenak, mencerna semua yang baru saja didengarnya. "Lalu, apakah tidak ada cara untuk menghentikan roh itu?" tanyanya akhirnya. Nyai Ronggeng menatap Jaka dengan sedih. "Ada cara.
tapi sangat berbahaya. Aku harus menari untuk roh itu di tengah malam bulan purnama, di tempat yang sangat keramat. Jika aku berhasil, roh itu akan membebaskan aku dan desa ini dari kutukannya. Tapi jika aku gagal, aku akan terjebak di dunianya untuk selamanya. Jaka merasakan dorongan yang kuat untuk melindungi Nyai Ronggeng. Aku akan menemanimu, katanya dengan tegas. Kita akan melakukannya bersama-sama. Nyai Ronggeng menggelengkan kepala. Tidak, Jaka, ini adalah tugasku. Kau tidak boleh ikut campur. Namun, Jaka tetap bersikeras. Setelah berdebat selama beberapa waktu, akhirnya Nyai Ronggeng menyerah dan menerima bantuan Jaka. Mereka sepakat untuk melakukan ritual tersebut pada malam bulan purnama berikutnya. Malam yang dinantikan akhirnya tiba. Bulan purnama bersinar terang di langit, menciptakan bayangan misterius di tanah. Nyai Ronggeng mengenakan kebaya merah yang indah, sementara Jaka membawa sebuah tombak pusaka yang diwariskan oleh leluhurnya. Mereka berjalan menuju sebuah hutan keramat yang terletak di luar desa, di mana sebuah altar batu kuno berdiri megah di tengah pepohonan yang menjulang tinggi. Ketika mereka tiba di altar, suasana menjadi semakin tegang. Angin bertiup kencang, dan suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar mereka. Nyai Ronggeng mulai menari. Gerakannya anggun namun penuh kekuatan. Tubuhnya berputar, melompat, dan meliuk, mengikuti irama yang hanya bisa didengarnya. Jaka berjaga-jaga di dekatnya, matanya waspada terhadap segala kemungkinan. Tiba-tiba, sosok bayangan besar muncul di hadapan mereka. Roh penunggu itu, dengan wujud yang mengerikan, melayang di atas altar. Berani sekali kau mencoba melawan perjanjian leluhurmu, geram roh itu dengan suara yang bergemuruh. Nyai Ronggeng tidak menjawab, ia terus menari. Meskipun rasa takut mulai merayapi hatinya, Jaka, yang tidak bisa lagi menahan diri, mengacungkan tombaknya ke arah roh itu. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Nyai Ronggeng, teriaknya. Roh itu tertawa keras. Suaranya menggema di seluruh hutan. Kau pikir bisa mengalahkanku dengan senjata manusia? Tanyanya dengan nada mengejek. Namun, Jaka tidak mundur. Dengan keberanian yang luar biasa, ia melompat ke arah roh itu dan menusukkan tombaknya. Sebuah cahaya terang tiba-tiba meledak dari tombak itu, menerangi seluruh hutan. Roh penunggu itu berteriak kesakitan sebelum akhirnya menghilang ke dalam kegelapan. Nyai Ronggeng jatuh pingsan. Tubuhnya lemas karena kelelahan. Jaka segera menghampirinya dan memeluknya erat. Kau sudah bebas, Nyai, bisiknya dengan lembut. Ketika Nyai Ronggeng membuka matanya, ia melihat Jaka tersenyum padanya. Ia merasakan beban berat yang selama ini menghimpitnya akhirnya hilang. Mereka berdua kembali ke desa. Dan sejak malam itu, tidak ada lagi lelaki yang hilang karena mendekati Nyai Ronggeng. Kutukan itu telah hilang untuk selamanya. Namun, meskipun kutukan itu telah lenyap, Nyai Ronggeng memutuskan untuk berhenti menari. Ia ingin menjalani hidup yang tenang, jauh dari kehidupan yang penuh dengan bahaya dan misteri. Jaka memintanya untuk menikah, dan dengan penuh cinta, Nyai Ronggeng menerima lamarannya. Desa itu pun kembali damai. Tidak ada lagi cerita tentang roh jahat yang mengganggu. Hanya kisah tentang Nyai Ronggeng dan Jaka yang akan selalu dikenang oleh penduduk desa sebagai lambang cinta dan keberanian. Semoga cerita ini bisa menghibur Anda. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe. Sekian dan terima kasih.